Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Nama saya Mirsa, terus anggota kelompok saya yang bernama Naila, Icam, dan Ulan. Dan setelah itu, kami ingin menjelaskan tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Berawal pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, yaitu pusat kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terletak di Hawaii, Lautan Pasifik. Hancurnya pusat pertahanan Amerika Serikat di Pasifik membuat Jepang dengan mudah menguasai Asia Tenggara dan Pasifik. Ada dua akibat dari kejadian tersebut. Yang pertama, hancurnya pertahanan Amerika Serikat di Lautan Pasifik. Yang kedua, Perang Dunia yang kedua meluas, yang tadinya hanya di Eropa, sekarang menjadi meluas ke Lautan Pasifik. Restorasi Meiji yang terjadi di Jepang membuat Jepang mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, termasuk bidang industri. Jepang harus mencari daerah sebagai sumber bahan mentah dan pemasaran bagi hasil industri yang jumlahnya sangat besar. Oleh sebab itu, Jepang melakukan propaganda pembentukan Asia Timur Raya. Usaha tersebut dilakukan dengan menguasai wilayah di Asia. Pertama kali Jepang mendarat di Indonesia dipimpin oleh Jenderal Imamura. Untuk membendung gerakan Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan yang bernama APDACOM atau American British Dutch Australian Command. APDACOM dipimpin oleh Jenderal Archibald Wavell dan berpusat di Bandung. Serangan Jepang ke Hindia Belanda merupakan serangan yang tidak dapat dibendung oleh Belanda. Serangan tersebut antara lain, yang pertama ada Kota Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Yang kedua, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 19 Januari 1942. Lalu yang ketiga ada Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada 24 Januari 1942. Yang keempat ada Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada 3 Februari 1942. Dan yang kelima ada Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 3 Februari 1942. Lalu ada Kota Palembang, Sumatera Selatan pada 5 Februari 1942. Juga terjadi pendaratan tentara ke-16 di Teluk Banten, Eretan Wetan atau Cirebon, dan Kerajan, yaitu Jawa Tengah, pada 15 Maret 1942. Dan hal itu menyebabkan Batavia dikuasai Jepang dan dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan. Alhasil, Hindia Belanda ditaklukkan Jepang. Lalu penyerahan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati, Subang, tanggal 8 Maret 1942. Dengan penyerahan tersebut, otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Dan yang terakhir, yaitu ada Kota Bogor dan Bandung, direbut pada 1 Maret 1942. Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda, Letnan Jenderal Terporten atas nama seluruh Angkatan Perang Sekutu, menyerah kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura atas nama Angkatan Perang Jepang untuk Indonesia. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia diprioritaskan pada dua hal. Yang pertama, menghapus pengaruh Barat, dan yang kedua, memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Perang Asia Timur. Awal kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat, karena Jepang menyebarkan pendapat bahwa Jepang adalah saudara tua Indonesia, juga pemimpin bangsa-bangsa Asia. Pemerintahan Jepang di Indonesia dipegang oleh militer. Militer Jepang di Indonesia ditempatkan di bawah pengawasan pemerintahan militer tertinggi untuk Asia Tenggara.
Posisi Indonesia dibagi ke dalam 3 daerah kekuasaan militer, yaitu pertama, Angkatan Darat ke-16 yang memerintah Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Yang kedua, Angkatan Darat ke-25 yang memerintah Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Dan yang terakhir, Angkatan Laut kedua yang memerintah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya dengan pusatnya di Makassar. Nah, salah satu cara yang dilakukan Jepang guna mendukung kepentingan perangnya adalah merangkul tokoh nasionalis untuk pengarahan bidang militer dan ekonomi. Yang saya akan jelaskan adalah kebijakan pemerintah militer Jepang. Politik imperialisme Jepang di Indonesia berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan manusia guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera menjadi sumber minyak utamanya. Saja upaya Jepang untuk menarik simpati rakyat: A. Mengklaim dirinya sebagai saudara tua Indonesia yang datang untuk melepaskan Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda. B. Memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan intensitas yang sering pada siaran radio Tokyo. C. Membebaskan para tokoh pemimpin bangsa Indonesia yang diasingkan oleh Belanda, seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Propaganda gerakan 3A. Ada Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. E. Yaitu melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Namun nyatanya dengan segala propagandanya itu merupakan mimpi buruk bagi Indonesia. Tindakan Jepang yang menyasarkan bangsa Indonesia, yaitu pemerasan sumber daya alam. Yang paling pertama adalah semua harta peninggalan Belanda disita. Yang kedua, melakukan monopoli penjualan hasil perkebunan. Yang ketiga, melancarkan kampanye pengerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran. Yang keempat, tanaman perkebunan yang tidak berguna dimusnahkan diganti dengan tanaman pangan. Yang keenam, hasil pangan 40% untuk rakyat, sedangkan 60% diserahkan ke Jepang. Dan yang terakhir, rakyat dibebani tambahin untuk menanam pohon jarak sebagai bahan minyak pelumas, senjata, dan mesin perang. Nah, sekarang tindakan Jepang yang menyasarkan bangsa Indonesia, pemerasannya sumber daya manusia. Yang pertama, Romusha, yaitu bentuk kerja paksa seperti halnya Belanda, yaitu kerja rodi. Yang kedua, dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan tambang untuk bara, pembuatan rel kereta api, dan mengangkut mesin perkebunan. Terus yang ketiga, untuk menarik simpati rakyat terhadap Romusha, Jepang menyebut Romusha sebagai pahlawan atau pekerja atau prajurit ekonomi. Dan yang terakhir, para pekerja paksa selalu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dan meninggal secara mengenaskan. Yang kedua adalah tindakan Jepang yang menyasarkan bangsa Indonesia. Yang pertama, pengarahan para pemuda untuk masuk dalam organisasi seperti PETA dan HIHO, serta organisasi seperti Seindan, Barisan Pemuda, terus Fujinkai, Himpunan Wanita, terus Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, dan Shunitai Larisan Pelopor. Rakyat juga diharuskan memukul ke arah timur setiap pagi hari sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang. Di bidang budaya, terjadi keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Jepang yang menyengsarakan bangsa Indonesia. Pemerasan sumber daya manusia di bidang politik, yaitu ada semua partai politik di Indonesia pada tahun 1939 dibubarkan oleh Jepang, melarang orang Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, melarang orang Indonesia untuk memperbincangkan propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Oke, terima kasih telah menyaksikan dari kami, kelompok 5. Maaf banget kalau masih banyak banget kesalahan. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.